Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Putra dari program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan nomor NIM 154. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus manajemen sumber daya insani, transformasi SDM di PT Berkah Mandiri Industries T. Berkah Mandiri Industries adalah perusahaan tekstil yang berdiri sejak 2010 di Semarang. Awalnya dengan 25 karyawan dan fokus pada kain batik lokal. Seiring meningkatnya permintaan, perusahaan berkembang pesat hingga memiliki 180 karyawan pada 2024 dan merambah pasar ekspor ke Malaysia dan Singapura. Namun pertumbuhan ini tidak diiringi sistem manajemen SDM yang memadai. Direktur utama Pak Bambang Sutrisno masih menggunakan pendekatan kekeluargaan yang kini kurang efektif seiring meningkatnya jumlah karyawan dan kompleksitas operasional. Awal 2024 menjadi masa krisis bagi PT Berkah Mandiri Industries akibat berbagai masalah SDM. Tingginya turnover, terutama di bagian produksi dan quality control, menjadi sorotan utama. Dalam 6 bulan, 35 karyawan, mayoritas berprestasi, mengundurkan diri karena ketiadaan jenjang karir, gaji tak kompetitif, dan minimnya pengembangan diri. Produktivitas menurun, defect rate naik dari 2% ke 7%, dan kepuasan pelanggan merosot. Konflik antar departemen pun makin sering terjadi akibat lemahnya koordinasi dan komunikasi. Rekrutmen yang tidak terstruktur menambah masalah. Banyak karyawan baru tidak sesuai kebutuhan karena seleksi dilakukan asal-asalan tanpa job description yang jelas, berujung pada kegagalan selama masa percobaan. Dampaknya, biaya operasional naik karena overtime serta membengkaknya pengeluaran untuk rekrutmen dan pelatihan, mencapai 400 juta rupiah dalam setahun. Reputasi perusahaan juga terancam, terutama di pasar ekspor yang menyumbang 40% pendapatan. Secara teori MSDM, perusahaan gagal menjalankan fungsi-fungsi dasar. Tidak ada perencanaan SDM, rekrutmen tak profesional, pengembangan karyawan diabaikan, dan sistem kompensasi tidak adil. Akibatnya, motivasi menurun, budaya kerja memburuk, dan risiko kehilangan lebih banyak SDM kunci makin besar. Dalam penyelesaian kasus tersebut, perlu menyadari seriusnya krisis SDM. Pak Bambang menunjuk Bu Sari memimpin transformasi manajemen SDM dengan dukungan anggaran 800 juta rupiah selama 18 bulan. Langkah awal adalah menggandeng konsultan HR untuk melakukan audit menyeluruh yang menghasilkan roadmap strategis dalam 4 fase: establishment, development, implementation, dan optimization. Pada fase establishment, dibentuk divisi HRD independen dengan merekrut HRD manager berpengalaman. Sementara, Bu Sari menjadi HRD supervisor yang menangani operasional. Struktur organisasi diperjelas melalui penyusunan bagan organisasi dan jalur pelaporan. Tim HRD juga melakukan job analisis menyeluruh untuk seluruh posisi, menghasilkan job description dan job specification yang rinci sebagai dasar rekrutmen, penilaian kinerja, dan perencanaan karir. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.